Sebelum cerita dimulai silahkan komen di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Harap Sabar Channel semakin berkembang. Lina adalah wanita yang tenang dan lembut, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya meski di tengah situasi sulit. Matanya yang teduh menyimpan kebijaksanaan, seolah bisa melihat jauh ke dalam hati orang lain. Rambutnya yang panjang selalu diikat sederhana, mencerminkan kepribadiannya yang tidak suka berlebihan. Ia lahir dari keluarga sederhana di kampung, dibesarkan dengan nilai-nilai kerja keras dan rendah hati. Sejak kecil, Lina dikenal sebagai anak yang pendiam tapi cerdas, selalu menemukan cara untuk membantu keluarganya meski dengan sumber daya yang terbatas. Bersamanya, ada Rian, suaminya, pria yang tegas namun penuh kasih. Rian memiliki postur tinggi dengan sorot mata yang penuh tekad. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu penuh makna. Rian dibesarkan di lingkungan yang keras, di mana ia harus berjuang untuk membuktikan dirinya. Keduanya bertemu di kota saat masih kuliah, saling menguatkan di tengah mimpi besar yang mereka kejar bersama. Kini, setelah 10 tahun menikah, mereka adalah pasangan yang saling melengkapi, seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Pagi itu, udara di kampung halaman Lina terasa sejuk. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan semalaman. Di halaman rumah besar milik keluarga besar Lina, suasana sudah ramai. Hari ini adalah acara reuni keluarga tahunan, momen yang selalu dinanti-nanti oleh kerabat dari berbagai penjuru. Meja-meja panjang sudah disusun di bawah tenda sederhana, penuh dengan hidangan kampung seperti opor ayam, rendang, dan kue-kue tradisional. Anak-anak berlarian di halaman, sementara para ibu sibuk mengobrol tentang resep masakan dan kabar tetangga. Di sudut lain, para lelaki berkumpul, membicarakan urusan sawah atau harga sembako yang makin naik. Suasana penuh kehangatan, tapi di balik tawa dan canda, ada sengatan kecil yang selalu mengintai. Persaingan dan bisik-bisik tentang siapa yang lebih sukses di antara mereka. Rian dan Lina tiba di lokasi acara dengan mobil sederhana mereka. Sebuah sedan tua yang sudah setia menemani mereka bertahun-tahun. Lina mengenakan kebaya sederhana berwarna krem dengan kain batik coklat. Rambutnya diikat rapi dengan tusuk konde sederhana. Rian tampak gagah dengan kemeja batik lengan panjang dan celana kain hitam. Mereka sengaja memilih pakaian yang tidak mencolok, tidak ingin menarik perhatian. Bagi mereka, reuni ini bukan ajang pamer, tapi kesempatan untuk bertemu keluarga yang sudah lama tidak mereka jumpai. Namun, begitu mereka turun dari mobil, pandangan sinis sudah menyambut. "Lina, Rian, akhirnya datang juga kalian," seru Bibi Sari, salah satu tante dari pihak ibunya Lina. Nada suaranya ramah, tapi ada sedikit ejekan di matanya saat memandang mobil tua mereka. Dari kota jauh-jauh naik mobil itu? Ya ampun, masih kuat ya mobilnya. Lina hanya tersenyum kecil, menjawab dengan lembut. "Alhamdulillah, Bei, masih setia mobil ini menemani kami." Rian menimpali dengan tenang. "Yang penting sampai dengan selamat, Bei. Bagaimana kabar Bibi?" Bibi Sari terkekeh, tapi tidak menjawab pertanyaan Rian. Ia malah berbalik, memanggil kerabat lain dengan suara keras. Lihat nih, anak muda dari kota datang. Tapi kok mobilnya kayak mau pensiun, ya?" Tawa kecil terdengar dari beberapa kerabat yang mendengar. Lina meremas tangan Rian pelan, isyarat agar suaminya tetap tenang. Rian hanya mengangguk kecil, mengerti maksud istrinya. Mereka berdua sudah terbiasa dengan sindiran seperti ini. Setiap kali datang ke reuni keluarga, selalu ada saja yang menganggap mereka tidak berhasil hanya karena mereka tidak pamer harta atau jabatan. Acara berlanjut dengan makan siang bersama. Lina membantu ibu-ibu lain menata piring dan membagikan makanan, sementara Rian mengobrol dengan beberapa sepupu. Namun, suasana mulai memanas saat Andi, sepupu Rian, dan Siska, ipar Lina, bergabung di meja utama. Andi adalah pria berusia 35 tahun dengan gaya yang selalu mencolok. Ia mengenakan kemeja bermerek dan jam tangan mahal, sengaja memamerkan kesuksesannya sebagai manajer di sebuah perusahaan besar di kota. Siska, istrinya, tak kalah mencolok dengan gaun ketat dan perhiasan emas yang berkilau di leher dan tangannya. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang suka membanggakan diri,
selalu merasa lebih tinggi dari kerabat lain. Lina, Rian, apa kabar kalian di kota? Masih ngontrak rumah, ya? Tanya Andi dengan nada sok akrab, tapi matanya penuh ejekan. Beberapa kerabat di sekitar meja menoleh, menunggu jawaban. Kami baik-baik saja, Di. Alhamdulillah, jawab Lina singkat, tetap dengan senyumnya yang lembut. Baik-baik saja? Ya Tuhan, Lina, kamu terlalu polos. Siska terkekeh, memainkan gelang emas di pergelangannya. Kalian kan sudah lama di kota. Masa sih gak punya apa-apa? Rumah sendiri belum, mobil bagus belum. Apa cuma hidup pas-pasan begitu? Hening sejenak. Beberapa kerabat menunduk, merasa tidak enak dengan nada Siska yang terlalu tajam. Tapi sebagian lain malah terkekeh, seolah setuju dengan ejekan itu. Rian menarik napas dalam, menahan diri untuk tidak membalas. Ia tahu, membela diri sekarang hanya akan membuat situasi semakin buruk. Andi, Siska, sudahlah. Kita di sini untuk berkumpul, bukan untuk membanding-bandingkan, ujar Pak Haji Umar, salah satu tetua keluarga, mencoba meredakan suasana. Pak Haji, saya cuma bercanda kok. Andi mengangkat tangan, pura-pura tak bersalah. Lagi pula, saya kan cuma kasihan sama Rian dan Lina. Mereka kan dulu katanya punya mimpi besar. Tapi kok sekarang ya gitu deh. Kata-kata Andi seperti pisau yang menusuk hati Lina. Ia teringat masa-masa sulit ketika ia dan Rian merintis hidup di kota. Berjuang dari nol dengan kerja keras dan doa. Tapi ia juga tahu, apa yang mereka capai sekarang jauh melebihi apa yang Andi dan Siska bayangkan. Hanya saja, Lina dan Rian memilih untuk tidak memamerkannya. Sudah, Di. Kita nikmati saja makanannya, kata Rian dengan suara datar. Tapi ada kekuatan di balik ketenangannya. Ia memandang Andi sekilas, seolah ingin mengatakan bahwa waktu akan menjawab semua. Acara berlanjut. Tapi hinaan tidak berhenti. Saat sesi foto keluarga, Siska sengaja mendorong Lina ke pinggir, berkata dengan nada manis tapi penuh sindiran. Lina, kamu berdiri di belakang saja, ya. Biar yang bajunya bagus di depan. Tawa kecil terdengar lagi dari beberapa kerabat. Lina hanya mengangguk, menahan rasa sakit di hatinya. Malam menjelang, acara mulai mereda. Rian dan Lina memutuskan untuk pulang lebih awal. Tidak ingin terus menjadi sasaran ejekan. Di dalam mobil, Lina menatap keluar jendela, matanya berkaca-kaca. Rian meraih tangannya, menggenggamnya erat. Jangan dengarkan mereka. Lin, kita tahu siapa kita sebenarnya, ujar Rian dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Lina mengangguk, menyeka air matanya. Aku tahu, Mas. Tapi, kenapa mereka begitu jahat? Kita tidak pernah mengganggu mereka. Rian tersenyum tipis. Biar waktu yang menjawab. Mereka akan tahu, pada saatnya. Mobil tua mereka melaju meninggalkan kampung, membawa Rian dan Lina kembali ke kota, ke dunia mereka yang sebenarnya. Di balik penampilan sederhana mereka, tersimpan rahasia besar. Mereka adalah pemilik NextGen Corp, perusahaan teknologi terbesar di kota itu. Dan di antara karyawan perusahaan itu, ada Andi dan Siska, yang tanpa sadar bekerja untuk pasangan yang mereka hina. Malam itu, di dalam hati Rian dan Lina, sebuah tekad terbentuk. Mereka akan menunjukkan kebenaran, tapi dengan cara yang elegan, tanpa perlu kata-kata. Perjalanan pulang dari kampung ke kota terasa panjang bagi Lina. Di dalam mobil tua mereka, suasana hening, hanya suara mesin yang setia bergumam. Lina menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip di kejauhan. Wajahnya masih menyimpan jejak kekecewaan dari hinaan yang ia dan Rian terima di reuni keluarga. Rian, yang duduk di sampingnya memegang kemudi, sesekali melirik istrinya. Ia tahu Lina sedang berjuang menahan perasaan, meski senyum kecil masih menghiasi wajah lembutnya. Masih memikirkan tadi? Tanya Rian lembut. Suaranya memecah keheningan. Lina menghela napas, lalu menoleh ke arah suaminya. Bukan cuma tadi, Mas. Setiap tahun sama. Mereka selalu menganggap kita tidak punya apa-apa. Aku cuma sedih. Kenapa keluarga sendiri bisa sejahat itu? Rian mengangguk. Tangannya meraih tangan Lina dan menggenggamnya erat. Aku tahu, Lin.
Tapi kita punya alasan kenapa kita memilih hidup sederhana. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Lina tersenyum tipis, tapi matanya masih berkaca-kaca. Aku tahu, Mas. Tapi kadang aku ingin mereka tahu siapa kita sebenarnya. Bukan untuk pamer, tapi supaya mereka berhenti menghina kita. Rian menatap lurus ke jalan. Wajahnya tenang tapi penuh tekad. Waktunya akan tiba. Lin, kita akan tunjukkan, tapi dengan cara kita. Mobil mereka akhirnya memasuki garasi rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu kecil, bercat putih dengan halaman depan yang dipenuhi tanaman bunga kesukaan Lina. Dari luar, tidak ada yang istimewa dari rumah ini. Tetangga mengira Rian dan Lina hanyalah pasangan biasa yang hidup pas-pasan. Tapi di balik dinding-dinding sederhana itu, tersimpan rahasia besar yang bahkan keluarga mereka sendiri tidak tahu. Rian dan Lina adalah pendiri NextGen Corp, perusahaan teknologi terbesar di kota itu. Bermula dari sebuah ide kecil saat mereka masih kuliah, NextGen kini menjadi raksasa di bidang pengembangan aplikasi dan solusi digital, dengan klien dari berbagai penjuru negeri. Rian, dengan kejeniusannya di bidang teknologi, merancang sistem inti perusahaan, sementara Lina, dengan kecerdasannya dalam manajemen dan pemasaran, membawa NextGen ke puncak kesuksesan. Mereka berdua adalah otak di balik perusahaan yang kini mempekerjakan ratusan orang, termasuk, tanpa sepengetahuan mereka, Andi dan Siska, dua kerabat yang menghina mereka di reuni keluarga. Di dalam ruang tamu yang hangat, Lina duduk di sofa sambil menyeruput teh hangat. Rian bergabung dengannya, membawa laptop yang selalu setia menemaninya. Layar laptop menampilkan laporan terbaru dari NextGen Corp, angka pendapatan yang melonjak, proyek baru dengan perusahaan multinasional, dan rencana ekspansi ke pasar internasional. Lina memandang layar itu, lalu menghela napas. Kadang aku masih tidak percaya. Mas, dari nol, kita bisa sampai di sini. Ujar Lina, suaranya penuh rasa syukur. Rian tersenyum, memandang istrinya dengan penuh kasih. Kita berjuang bersama, Lin. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, semua itu worth it. Lina mengangguk, tapi wajahnya masih menyimpan kegelisahan. Tapi kenapa kita harus sembunyikan ini dari keluarga? Kalau mereka tahu, mungkin mereka tidak akan berani bicara seperti tadi. Rian menutup laptopnya, lalu menatap Lina dengan serius. Lin, kita memilih hidup sederhana karena kita ingin tetap jadi diri kita. Kita tidak ingin kesuksesan mengubah kita, seperti yang terjadi pada Andi dan Siska. Mereka lupa daratan karena merasa punya jabatan dan uang. Aku tidak mau kita jadi seperti itu. Lina tersenyum, terenyuh dengan kata-kata suaminya. Ia tahu Rian benar. Mereka pernah berjanji, saat masih berjuang di kamar kos kecil bertahun-tahun lalu, bahwa mereka tidak akan membiarkan kesuksesan membuat mereka lupa diri. Tapi malam ini, setelah hinaan yang begitu menyakitkan, Lina merasa goyah. Aku cuma ingin mereka menghormati kita. Mas, aku tidak tahan melihat mereka menertawakan kita, seolah kita tidak punya harga diri. Ujar Lina, suaranya bergetar. Rian merangkul istrinya, membiarkan Lina bersandar di dadanya. Aku janji, Lin, mereka akan tahu siapa kita. Tapi kita tidak akan turun ke level mereka. Kita akan tunjukkan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Malam itu, di kantor pusat NextGen Corp yang megah di tengah kota, lampu-lampu masih menyala meski waktu sudah larut. Gedung kaca itu adalah simbol kesuksesan Rian dan Lina, dengan logo NextGen yang bersinar di puncak bangunan. Di lantai paling atas, ruang kerja Rian dan Lina dipenuhi penghargaan dan plakat atas inovasi mereka. Tapi tidak ada foto mereka di dinding. Tidak ada papan nama yang menyebut mereka sebagai pemilik. Mereka sengaja menjaga identitas mereka tetap rahasia, bahkan dari sebagian besar karyawan. Hanya beberapa orang kepercayaan, seperti asisten pribadi mereka, Bu Ratna, yang tahu siapa mereka sebenarnya. Di antara ratusan karyawan NextGen, ada Andi, yang bekerja sebagai manajer di divisi pemasaran, dan Siska, yang menjabat sebagai koordinator di bagian sumber daya manusia. Keduanya dikenal sebagai karyawan yang arogan, sering memamerkan jabatan mereka dan meremehkan rekan kerja yang dianggap lebih rendah. Andi sering membual tentang hubungannya dengan petinggi perusahaan,
Padahal ia bahkan tidak pernah bertemu Rian atau Lina secara langsung. Siska, di sisi lain, kerap menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti meminta bonus dari vendor tanpa sepengetahuan atasan. Rian dan Lina, dari balik layar, tahu semua kelakuan mereka. Laporan dari Bu Ratna dan tim pengawas internal sering menyebut nama Andi dan Siska, lengkap dengan bukti pelanggaran etika kerja. Tapi selama ini, Rian memilih untuk tidak bertindak, memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, setelah hinaan di reuni keluarga, Rian mulai mempertimbangkan langkah lain. Sebelum tidur, Rian dan Lina duduk bersama di kamar mereka, membahas apa yang terjadi di reuni. Lina, yang kini lebih tenang, berkata, "Mas, aku tidak ingin kita balas dendam. Tapi aku ingin mereka belajar bahwa mereka tidak bisa seenaknya menghina orang lain." Rian mengangguk. "Aku setuju. Lin, kita tidak akan turun ke level mereka. Tapi kita akan beri mereka pelajaran. Kita mulai dari perusahaan. Andi dan Siska mereka akan tahu bahwa mereka tidak bisa lolos dari konsekuensi." Lina memandang suaminya. Matanya penuh keyakinan. "Kita lakukan dengan cara kita, Mas. Dengan elegan, seperti yang selalu kita janjikan." Malam itu, di bawah langit kota yang penuh bintang, Rian dan Lina merencanakan langkah pertama. Mereka tidak akan mengungkap identitas mereka secara langsung, tapi mereka akan memastikan bahwa Andi dan Siska merasakan akibat dari tindakan mereka. Next Gen Corp, perusahaan yang mereka bangun dengan darah dan keringat, akan menjadi panggung di mana kebenaran perlahan terungkap. Dan ketika saatnya tiba, keluarga besar mereka akan tahu bahwa pasangan yang mereka anggap miskin dan gagal itu adalah orang-orang yang memegang kendali. Hari reuni keluarga masih terasa seperti luka segar bagi Lina. Meski ia dan Rian sudah kembali ke kota dan melanjutkan rutinitas mereka, bayang-bayang hinaan dari Andi, Siska, dan beberapa kerabat lain masih menghantui pikirannya. Di pagi yang cerah, Lina duduk di teras rumah mereka, memandangi bunga-bunga yang ia rawat dengan penuh kasih. Teh hangat di tangannya sudah mulai dingin, tapi ia tidak peduli. Pikirannya kembali ke momen-momen di acara keluarga, di mana tawa dan ejekan seolah menjadi pisau yang menusuk harga dirinya. Sementara itu, di dalam rumah, Rian sedang menyiapkan sarapan sederhana, roti bakar dengan selai kacang dan telur mata sapi. Ia tahu Lina masih terpukul, meski istrinya berusaha menyembunyikan perasaannya dengan senyum lembut seperti biasa. Rian memutuskan untuk membiarkan Lina menikmati waktu sendirinya sebentar. Tapi ia juga tahu bahwa mereka harus membicarakan apa yang terjadi. Hinaan di reuni kali ini bukan sekadar omongan biasa. Kata-kata Andi dan Siska terlalu tajam, terlalu penuh kebencian. Di kampung, acara reuni keluarga masih menjadi topik hangat di antara kerabat. Di warung kopi kecil dekat rumah besar keluarga, beberapa sepupu dan tetangga berkumpul, mengobrol tentang apa yang terjadi. Andi, dengan gaya sok percaya dirinya, duduk di antara mereka, memamerkan cerita tentang kesuksesannya di kota. "Kalau kalian lihat Rian dan Lina kemarin, kasihan banget, kan?" ujar Andi sambil terkekeh, menyeruput kopi hitamnya. "Masa mobil tua begitu masih dipakai? Aku yakin mereka cuma hidup pas-pasan di kota. Mana mungkin bisa sukses dengan penampilan kayak gitu?" Siska, yang duduk di sampingnya, menimpali dengan nada penuh ejekan. "Iya, apalagi Lina. Kebayanya itu loh, kayak dari zaman dulu. Aku malu kalau jadi dia. Datang ke acara keluarga dengan baju begitu. Kalau aku sih, mending gak datang." Tawa meledak dari beberapa orang di sekitar mereka. Namun, tidak semua setuju. Pak Haji Umar, yang kebetulan lewat, mendengar percakapan itu dan mengerutkan kening. Ia menghampiri meja Andi dengan langkah pelan. Wajahnya penuh kekecewaan. "Andi, Siska, kalian ini kenapa sih suka sekali menghina saudara sendiri?" tanya Pak Haji Umar dengan nada tegas. "Rian dan Lina tidak pernah mengganggu kalian. Mereka datang dengan niat baik. Kok kalian malah mempermalukan mereka di depan semua orang?" Andi terkekeh, mencoba meremehkan. "Ya, Pak Haji, saya cuma bercanda kok. Lagi pula, kalau mereka memang sukses, mana mungkin hidupnya begitu? Mobil butut, rumah kontrakan, baju sederhana itu kan tanda-tanda orang susah."
Pak Haji Umar menggelengkan kepala. Kalian tidak tahu apa-apa tentang mereka. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Hati-hati, Andi, Siska. Orang yang kalian hina itu mungkin lebih besar dari yang kalian kira. Siska memutar bola matanya. Jelas tidak menganggapi serius. Ah, Pak Haji, jangan lebay. Rian dan Lina itu cuma orang biasa. Kalau mereka hebat, pasti sudah pamer seperti kami. Ucapan Siska membuat Pak Haji Umar hanya menghela napas panjang sebelum berjalan pergi. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap Andi dan Siska. Ia pernah mendengar kabar samar dari seorang kenalan di kota bahwa Rian dan Lina sebenarnya bukan orang sembarangan. Tapi ia tidak punya bukti pasti. Untuk saat ini, ia hanya bisa berdoa agar Andi dan Siska belajar menghormati orang lain sebelum terlambat. Kembali di kota, Lina akhirnya masuk ke dalam rumah setelah Rian memanggilnya untuk sarapan. Mereka duduk di meja makan kecil. Suasana masih agak hening. Rian memandang Lina, mencoba mencairkan suasana. Roti bakarnya enak, kan? Aku tambahin selai ekstra buat kamu. Ujar Rian dengan senyum kecil, berusaha menggoda. Lina tersenyum, tapi senyumnya tidak secerah biasanya. Enak, Mas. Makasih ya, jawabnya pelan. Lalu menunduk, memainkan garpu di tangannya. Rian tahu inilah saatnya untuk bicara. Lin, aku tahu kamu masih kepikiran soal reuni. Aku juga kesal, kok. Tapi kita harus tetap tenang. Kalau kita balas sekarang, kita cuma akan jadi seperti mereka. Lina mengangguk, tapi matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Aku tahu, Mas. Aku tidak mau balas dendam. Tapi, tadi, saat Siska bilang aku berdiri di belakang untuk foto, rasanya aku tidak dianggap. Seperti aku bukan bagian dari keluarga. Dan Andi dia bilang kita gagal. Mas. Padahal dia tidak tahu apa-apa tentang perjuangan kita. Nada Lina mulai meninggi. Emosinya yang selama ini ia tahan akhirnya meluap. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menahan isak. Rian segera bangun dari kursinya, berjalan ke samping Lina, dan memeluknya erat. Aku janji, Lin, mereka akan tahu siapa kita. Tapi kita tidak akan turun ke level mereka. Kita akan buktikan dengan cara yang lebih besar, yang membuat mereka malu atas kata-kata mereka sendiri, ujar Rian dengan suara penuh keyakinan. Lina mengangguk di dalam pelukan suaminya, perlahan menenangkan diri. Aku cuma ingin mereka berhenti, Mas. Aku ingin mereka tahu bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan. Rian mengusap rambut Lina lembut. Mereka akan tahu. Lin, aku sudah punya rencana. Kita mulai dari Next Gen. Andi dan Siska, mereka pikir mereka besar di perusahaan itu. Tapi mereka lupa, siapa yang sebenarnya memegang kendali. Lina menatap Rian. Matanya kini penuh harapan. Apa yang akan kita lakukan, Mas? Rian tersenyum tipis. Sorot matanya penuh tekad. Kita akan beri mereka pelajaran, Lin. Tapi dengan cara kita. Dengan elegan, seperti yang kita janjikan. Sore itu, Rian menghubungi Bu Ratna, asisten pribadi mereka di Next Gen Corp. Ia meminta laporan lengkap tentang kinerja Andi dan Siska, termasuk semua keluhan dari rekan kerja dan bukti pelanggaran yang pernah mereka lakukan. Bu Ratna, yang sudah lama tahu identitas asli Rian dan Lina, langsung mengerti bahwa ini bukan permintaan biasa. Saya akan siapkan semuanya. Pak, apa ada instruksi khusus? Tanya Bu Ratna. Pastikan semua bukti jelas dan tidak bisa dibantah, jawab Rian. Kita akan mulai dari sini. Malam itu, Lina dan Rian duduk bersama di ruang kerja kecil mereka di rumah. Di depan mereka, tumpukan dokumen dan laporan mulai terkumpul, semua mengarah pada satu fakta. Andi dan Siska bukan hanya arogan di keluarga, tapi juga di tempat kerja. Lina memandang dokumen-dokumen itu, lalu menatap Rian. Kita lakukan ini demi keadilan. Ya, Mas? Bukan karena dendam? Tanya Lina, ingin memastikan hati mereka tetap lurus. Rian mengangguk. Demi keadilan, Lin. Dan demi mereka belajar, bahwa tidak ada yang bisa lolos dari konsekuensi. Dengan tekad yang semakin kuat, Rian dan Lina mempersiapkan langkah pertama. Mereka tidak akan mengungkap identitas mereka dulu,
Tapi mereka akan memastikan bahwa fondasi kesombongan Andi dan Siska mulai runtuh, perlahan tapi pasti. Kota mulai terlelap di bawah langit malam yang kelam. Tapi di rumah sederhana Rian dan Lina, lampu ruang kerja masih menyala terang. Meja kecil di sudut ruangan dipenuhi dokumen dan laporan yang dikirim Bu Ratna dari kantor Next Gen Corp. Lina duduk di samping Rian. Matanya menelusuri baris demi baris laporan tentang kinerja Andi dan Siska. Wajahnya yang biasanya lembut kini tampak serius, mencerminkan campuran kemarahan dan tekad. Rian, dengan laptop di pangkuannya, mengetik beberapa catatan. Sesekali melirik istrinya untuk memastikan ia baik-baik saja. "Mas, ini serius," ujar Lina. Suaranya pelan tapi penuh penekanan. Ia menunjuk sebuah dokumen yang berisi keluhan dari rekan kerja Andi. Andi ternyata sering memaksa anak buahnya lembur tanpa bayaran tambahan. Ada juga laporan bahwa dia mengambil kredit atas kerja timnya. Rian mengangguk. Matanya tidak lepas dari layar laptop. Dan Siska tidak kalah parah. "Lihat ini," katanya, menunjuk email dari vendor yang mengeluh bahwa Siska meminta komisi di luar kontrak resmi. Mereka pikir bisa bertindak seenaknya karena jabatan mereka. Lina menghela napas panjang, menutup dokumen di tangannya. "Aku tahu mereka arogan, Mas. Tapi aku tidak menyangka mereka seburuk ini di kantor. Kalau kita biarkan terus, perusahaan kita yang akan rugi." Rian menutup laptopnya, lalu menatap Lina dengan penuh keyakinan. "Kita tidak akan biarkan, Lin. Ini bukan cuma soal hinaan di reuni. Ini soal integritas perusahaan yang kita bangun dengan susah payah. Andi dan Siska harus belajar bahwa tindakan mereka ada konsekuensinya." Lina mengangguk. Tapi ada keraguan di matanya. "Tapi, Mas, apa kita tidak terlalu kejam kalau langsung bertindak? Maksudku, mereka kan keluarga." Rian meraih tangan Lina, menggenggamnya erat. "Lin, kita tidak akan bertindak karena emosi. Kita akan lakukan ini dengan adil. Mereka akan dapat apa yang pantas mereka terima berdasarkan tindakan mereka sendiri. Kita cuma mempercepat prosesnya." Lina tersenyum tipis, merasa tenang dengan kata-kata suaminya. Ia tahu Rian selalu punya cara untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kebaikan. "Jadi, apa rencanamu, Mas?" tanyanya, kini dengan nada lebih mantap. Rian bersandar di kursi. Matanya menyipit seolah sedang memvisualisasikan langkah-langkah di kepalanya. "Pertama, kita akan lakukan evaluasi menyeluruh di Next Gen. Kita minta tim internal untuk meneliti kinerja semua karyawan. Tapi fokus utama pada Andi dan Siska. Semua pelanggaran yang sudah terdeteksi akan kita jadikan dasar untuk tindakan disiplin. Dan kalau ternyata pelanggarannya cukup berat?" tanya Lina, alisnya terangkat. Rian tersenyum kecil, tapi ada ketegasan di wajahnya. Kalau pelanggarannya cukup berat, mereka akan keluar dari perusahaan. Tapi kita lakukan sesuai prosedur, supaya tidak ada yang bisa menuduh kita tidak adil. Lina mengangguk, mulai memahami arah rencana suaminya. "Tapi, Mas, mereka kan tidak tahu kita pemilik Next Gen. Kalau mereka dipecat, mereka tidak akan langsung sadar ini ada hubungannya dengan kita." "Itulah poinnya, Lin," jawab Rian, nadanya penuh strategi. "Kita tidak perlu mengungkap siapa kita sekarang. Biarkan mereka merasakan akibatnya dulu. Ketika waktunya tiba, mereka akan tahu sendiri. Dan itu akan lebih menyakitkan daripada kalau kita pamer sekarang." Lina memandang Rian dengan kagum. Suaminya selalu punya cara untuk berpikir beberapa langkah ke depan. Seperti pemain catur yang sabun menunggu momen tepat untuk menyudahi permainan. "Kamu benar, Mas. Biar mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri." Pagi berikutnya, Rian mengadakan rapat virtual dengan Bu Ratna dan beberapa petinggi Next Gen yang tahu identitas asli mereka. Dalam rapat itu, Rian dengan tegas memerintahkan evaluasi menyeluruh di semua divisi, dengan alasan untuk meningkatkan efisiensi dan integritas perusahaan. Ia sengaja tidak menyebut nama Andi atau Siska, tapi memastikan bahwa laporan tentang mereka akan mendapat perhatian khusus. "Bu Ratna, saya ingin semua bukti pelanggaran dikumpulkan dengan rapi. Tidak boleh ada celah untuk mereka membela diri dengan alasan tidak jelas," ujar Rian dengan suara yang tenang tapi penuh otoritas. Bu Ratna, yang sudah bekerja dengan Rian dan Lina selama bertahun-tahun,
mengangguk. Saya paham, Pak. Saya akan koordinasikan dengan tim internal. Kalau boleh tahu, apa ada alasan khusus untuk evaluasi ini? Rian tersenyum tipis. Katakan saja kita ingin memastikan NextGen tetap menjadi tempat yang adil dan profesional untuk semua karyawan. Setelah rapat selesai, Lina bergabung dengan Rian di ruang kerja. Ia membawa 2 cangkir kopi, 1 untuk dirinya dan 1 untuk suaminya. Jadi, langkah pertama sudah dimulai. Tanyanya sambil menyerahkan cangkir. Rian mengangguk, menyeruput kopi dengan puas. Ya, Lin. Sekarang kita tunggu hasilnya. Kalau laporan yang kita punya benar, Andi dan Siska tidak akan bisa berkelit. Lina duduk di samping Rian, memandang suaminya dengan penuh percaya. Aku cuma ingin mereka sadar, Mas, bahwa mereka tidak bisa terus menghina orang lain tanpa akibat. Rian merangkul pundak Lina. Mereka akan sadar, Lin. Dan bukan cuma mereka. Keluarga besar kita juga akan tahu bahwa kita bukan orang yang mereka pikirkan. Sementara itu, di kantor NextGen Corp, suasana mulai berubah. Kabar tentang evaluasi menyebar di antara karyawan, menciptakan ketegangan di beberapa divisi. Andi, yang sedang memimpin rapat di ruang pemasaran, tampak tidak peduli. Ia malah membual kepada timnya tentang hubungan baiknya dengan petinggi perusahaan, seolah evaluasi itu tidak akan menyentuhnya. Tenang saja, evaluasi ini cuma formalitas, ujar Andi dengan nada sok percaya diri. Orang seperti saya tidak mungkin disentuh. Lagi pula, siapa yang berani macam-macam sama saya? Di divisi sumber daya manusia, Siska juga tidak kalah arogan. Ia mengabaikan email dari tim evaluasi yang meminta dokumen terkait kinerjanya, malah sibuk mengobrol dengan rekan-rekannya tentang rencana liburannya yang mewah. Evaluasi? Ah, itu cuma gertakan. Saya sudah bertahun-tahun di sini. Mana mungkin mereka berani pecat saya? Katanya sambil terkekeh. Namun, di balik layar, tim evaluasi yang dipimpin Bu Ratna bekerja dengan cepat dan teliti. Bukti demi bukti dikumpulkan. Email keluhan dari rekan kerja, catatan pelanggaran etika, hingga transaksi mencurigakan yang melibatkan Andi dan Siska. Semua dokumen itu dikirim langsung ke Rian dan Lina, yang menelitinya dengan penuh perhatian. Malam itu, setelah seharian bekerja, Rian dan Lina duduk bersama di ruang makan. Mereka tidak bicara banyak, tapi ada rasa puas di hati mereka. Rencana mereka mulai berjalan, dan fondasi kesombongan Andi dan Siska perlahan mulai retak. Mas, apa yang akan kita lakukan kalau mereka benar-benar dipecat? Tanya Lina, suaranya penuh rasa ingin tahu. Rian memandang istrinya dengan senyum penuh makna. Kita biarkan mereka merasakan akibatnya dulu, Lin. Setelah itu, kita lihat apakah mereka punya hati untuk menyesal. Lina mengangguk, merasa yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, kebenaran tentang siapa mereka sebenarnya semakin dekat untuk terungkap. Dan ketika saat itu tiba, Andi, Siska, dan seluruh keluarga besar akan tahu bahwa pasangan yang mereka hina adalah orang-orang yang memegang kendali atas hidup mereka. 3 minggu berlalu sejak reuni keluarga yang penuh drama. Di kantor pusat NextGen Corp, suasana tegang menyelimuti setiap sudut. Evaluasi menyeluruh yang diperintahkan Rian telah selesai, dan hasilnya kini berada di tangan tim pimpinan. Di rumah sederhana mereka, Rian dan Lina duduk di ruang kerja, meneliti laporan akhir yang dikirim Bu Ratna. Tumpukan dokumen di meja mereka menceritakan kisah yang jelas. Andi dan Siska tidak hanya arogan, tapi juga telah melakukan pelanggaran serius yang merugikan perusahaan. Lina memandang salah satu dokumen. Alisnya berkerut. Mas, ini benar-benar parah. Andi ternyata memalsukan laporan penjualan untuk mendapat bonus. Dan Siska, dia mengatur kontrak dengan vendor yang jelas-jelas merugikan perusahaan, hanya untuk keuntungan pribadi. Rian mengangguk. Matanya tajam saat membaca email dari tim evaluasi. Ini bukan lagi soal kinerja buruk, Lin. Ini pelanggaran etika yang tidak bisa ditoleransi. Kalau kita biarkan, karyawan lain akan berpikir mereka juga bisa lolos dengan tindakan seperti ini. Lina menghela napas. Ada sedikit rasa iba di hatinya. Aku tahu mereka salah, Mas. Tapi mereka kan keluarga.
Apa kita tidak beri mereka kesempatan kedua? Rian menatap istrinya dengan lembut. Tahu bahwa hati Lina selalu penuh kasih. Lin, kita sudah beri mereka waktu bertahun-tahun untuk berubah. Laporan ini bukan dari 1 atau 2 hari, tapi akumulasi dari kelakuan mereka selama ini. Kalau kita tidak bertindak, kita yang tidak adil pada karyawan lain yang bekerja keras dengan jujur. Lina mengangguk pelan, menyadari kebenaran di balik kata-kata suaminya. Kamu benar, Mas. Kita lakukan sesuai prosedur. Tapi, aku cuma berharap mereka belajar dari ini. Rian tersenyum tipis. Mereka akan belajar, Lin. Tapi pelajaran itu mungkin akan terasa pahit. Keesokan harinya, di kantor NextGen Corp, Andi dan Siska dipanggil ke ruang rapat di lantai eksekutif. Mereka berdua masuk dengan langkah percaya diri, mengira ini hanya rapat biasa atau mungkin pembahasan kenaikan gaji. Andi bahkan sempat membual kepada rekan kerjanya bahwa ia akan segera dipromosikan. Siska, dengan gaun mahal dan tas bermerek di tangannya, tersenyum lebar, yakin bahwa posisinya aman. Namun, begitu mereka masuk ruang rapat, suasana berubah. Di meja panjang, duduk Bu Ratna dan 2 anggota tim evaluasi. Wajah mereka serius. Tumpukan dokumen terpampang di depan mereka, dan sebuah proyektor menampilkan data-data yang tidak asing bagi Andi dan Siska. Silakan duduk, ujar Bu Ratna dengan nada datar. Tapi ada ketegasan di suaranya. Andi dan Siska saling pandang, mulai merasa ada yang tidak beres. Ini soal apa, Bu? Kok kayak serius banget? Tanya Andi, mencoba tertawa untuk mencairkan suasana. Bu Ratna tidak tersenyum. Ia membuka dokumen di depannya dan mulai berbicara. Bapak Andi dan Ibu Siska, berdasarkan evaluasi menyeluruh yang dilakukan tim, kami menemukan sejumlah pelanggaran serius yang kalian lakukan selama bekerja di NextGen Corp. Wajah Andi memucat, tapi ia masih berusaha membela diri. Pelanggaran? Bu, ini pasti salah paham. Saya sudah bertahun-tahun di sini. Mana mungkin saya melakukan sesuatu yang salah? Siska menimpali dengan nada tinggi. Iya, Bu. Ini fitnah. Siapa yang berani laporin saya? Saya koordinator di SDM. Saya tahu semua aturan. Bu Ratna mengangkat tangan, meminta mereka diam. Ini bukan fitnah. Semua bukti sudah diverifikasi. Andi, Anda terbukti memalsukan laporan penjualan untuk mendapat bonus yang tidak sah. Siska, Anda terlibat dalam pengaturan kontrak dengan vendor yang merugikan perusahaan demi keuntungan pribadi. Ada juga laporan dari rekan kerja tentang sikap arogan dan penyalahgunaan wewenang. Proyektor mulai menampilkan email, dokumen, dan tangkapan layar yang membuktikan setiap tuduhan. Andi dan Siska terdiam. Wajah mereka berubah dari percaya diri menjadi panik. Andi mencoba berbicara, tapi suaranya terbata-bata. Bu, ini pasti ada kesalahan. Saya bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, potong Bu Ratna. Keputusan sudah dibuat oleh pimpinan. Mulai hari ini, kontrak kerja kalian di NextGen Corp resmi diputus. Kalian diberhentikan dengan hormat, tapi semua tunjangan dan bonus dibatalkan karena pelanggaran yang kalian lakukan. Siska bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah. Apa? Pecat kami. Kalian tidak punya hak. Saya akan lapor ke pimpinan. Saya kenal orang-orang penting di sini. Bu Ratna memandang Siska dengan dingin. Keputusan ini datang langsung dari pemilik perusahaan. Saya sarankan kalian menerima dengan lapang dada dan tidak memperpanjang masalah. Andi dan Siska terpaku. Tidak tahu harus berkata apa. Mereka akhirnya keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai. Masih tidak percaya bahwa hidup mereka berubah dalam sekejap. Di luar ruangan, rekan kerja mulai berbisik. Kabar pemecatan mereka menyebar seperti api di antara karyawan. Sore itu, berita tentang pemecatan Andi dan Siska sampai ke telinga keluarga besar di kampung. Telepon berdering di rumah-rumah kerabat, dan grup WhatsApp keluarga ramai dengan spekulasi. Bibi Sari, yang dulu ikut menertawakan Rian dan Lina, kini sibuk menelepon sepupu-sepupu lain. Andi dan Siska dipecat? Ya ampun, katanya mereka manajer hebat. Kok bisa begini? Ujar Bibi Sari dengan nada penuh keterkejutan. Katanya sih mereka bikin masalah besar di kantor.
balas seorang kerabat. Padahal mereka selalu pamer jabatan. Ya, sekarang malu-maluin keluarga. Di antara obrolan itu, ada yang menyebut nama Rian dan Lina, tapi dengan nada meremehkan. Untung Rian dan Lina tidak kerja di tempat kayak gitu. Mereka kan cuma orang biasa. Mana mungkin kena masalah besar begini, ujar seorang sepupu. Di kota, Rian dan Lina menerima laporan terbaru dari Bu Ratna tentang pemecatan Andi dan Siska. Mereka duduk di ruang makan, menikmati makan malam sederhana. Nasi, ayam goreng, dan sayur kolplai. Lina memandang suaminya, ada sedikit rasa lega di hatinya, tapi juga kekhawatiran. Mas, apa mereka akan curiga ini ada hubungannya dengan kita? Tanya Lina. Rian menggeleng. Belum, Lin. Mereka terlalu sibuk menyalahkan orang lain. Tapi ini baru awal. Mereka akan mulai merasakan apa yang mereka tanam. Lina mengangguk, menyeruput teh hangatnya. Aku cuma berharap mereka sadar. Mas, bukan cuma soal pekerjaan, tapi soal sikap mereka ke orang lain. Rian meraih tangan istrinya, tersenyum. Mereka akan sadar. Lin. Tapi seperti yang kamu bilang di awal, nasi sudah jadi bubur. Sekarang, kita lihat bagaimana mereka menghadapi akibatnya. Malam itu, di apartemen mewah Andi dan Siska, suasana jauh dari bahagia. Andi duduk di sofa, wajahnya kusut, memandang tumpukan tagihan yang kini tidak tahu bagaimana cara ia bayar. Siska, yang biasanya cerewet, kini hanya diam, matanya merah karena menangis. Mereka masih tidak mengerti mengapa ini terjadi, dan yang lebih penting, mereka belum tahu bahwa di balik semua ini, ada tangan Rian dan Lina yang menarik benang dengan hati-hati, tanpa pernah menampakkan diri. 2 bulan setelah pemecatan yang mengguncang hidup Andi dan Siska, kehidupan mereka berubah drastis. Apartemen mewah yang dulu menjadi kebanggaan mereka kini terasa seperti beban. Tagihan listrik, air, dan cicilan mobil menumpuk. Sementara tabungan mereka menipis dengan cepat. Andi, yang dulu selalu tampil gagah dengan kemeja bermerek dan jam tangan mahal, kini sering terlihat kusut, menghabiskan hari-harinya mencari pekerjaan baru. Siska, yang biasanya sibuk memamerkan tas dan perhiasan di media sosial, kini jarang muncul online. Gaun-gaun mahalnya hanya menggantung di lemari. Tak lagi ada acara untuk memamerkannya. Di pagi yang kelabu, Andi duduk di meja makan kecil di apartemen mereka, memandang secari kertas berisi daftar perusahaan yang ia lamar. Satu persatu, lamaran itu ditolak. Beberapa perusahaan bahkan tidak membalas. Wajahnya penuh frustrasi, matanya merah karena kurang tidur. Siska masuk ke ruangan, wajahnya pucat dan rambutnya acak-acakan. Ia membawa secangkir kopi, tapi tangannya gemetar saat meletakkannya di meja. Kamu dapat kabar dari lamaran itu? Tanya Siska, suaranya lemah, hampir putus asa. Andi menggeleng, tidak menatap istrinya. Tidak ada. Sudah seminggu, tidak ada yang balas. Aku dengar-dengar, kabar soal pemecatan kita sudah menyebar di industri ini. Susah cari kerja kalau reputasi kita sudah begini. Siska menutup wajahnya dengan tangan. Isaknya mulai terdengar. Ini tidak adil, Di. Kita cuma melakukan apa yang semua orang lakukan di kantor. Kenapa kita yang dipecat? Pasti ada yang sengaja menjebak kita. Andi meninju meja, membuat cangkir kopi bergoyang. Aku tahu. Aku yakin ada orang di Next Gen yang iri sama kita. Mungkin anak buahku yang dulu, atau vendor yang tidak puas. Aku akan cari tahu siapa di balik ini. Tapi di dalam hati Andi, ada keraguan yang mulai muncul. Ia teringat kata-kata Bu Ratna di ruang rapat, bahwa keputusan pemecatan datang langsung dari pemilik perusahaan. Siapa pemilik Next Gen? Selama bertahun-tahun bekerja di sana, ia tidak pernah tahu pasti. Nama Rian dan Lina sempat terlintas di pikirannya, tapi ia segera mengusir pikiran itu. Mana mungkin, gumamnya dalam hati. Mereka cuma pasangan miskin yang tidak punya apa-apa. Di kampung, kabar tentang kejatuhan Andi dan Siska menjadi bahan gosip utama. Bibi Sari, yang dulu ikut menertawakan Rian dan Lina, kini sibuk menyebarkan cerita di grup WhatsApp keluarga. Katanya Andi dan Siska sudah tidak mampu bayar cicilan mobil. Mobil mewah mereka mau disita. Loh, tulisnya, disertai emoji tertawa.
Kerabat lain menimpali dengan nada sinis. Padahal dulu selalu pamer jabatan. Ya, sekarang malu-maluin keluarga. Untung Rian dan Lina tidak begitu. Mereka kan hidup sederhana, tidak neko-neko, ujar seorang sepupu. Namun, tidak semua kerabat ikut mengejek. Pak Haji Umar, tetua keluarga yang selalu bijaksana, merasa ada yang tidak beres. Ia pernah mendengar dari seorang kenalan di kota bahwa NextGen Corp adalah perusahaan besar yang dimiliki oleh orang-orang hebat, dan nama Rian sempat disebut dalam obrolan itu. Meski tidak punya bukti, ia mulai curiga bahwa Rian dan Lina tidak sesederhana yang keluarga pikirkan. Sementara itu, di rumah sederhana Rian dan Lina, kehidupan berjalan seperti biasa. Lina sibuk merawat bunga-bunganya di halaman, sementara Rian menghabiskan waktu di ruang kerja, memantau perkembangan NextGen Corp. Kabar tentang Andi dan Siska sampai ke telinga mereka melalui Bu Ratna, yang melaporkan bahwa keduanya kini kesulitan keuangan dan mulai ditinggalkan oleh teman-teman dekat mereka. Lina duduk di samping Rian, memandang suaminya dengan penuh perhatian. "Mas, apa mereka sudah mulai sadar?" tanyanya. Suaranya lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Rian menggeleng, tersenyum tipis. "Belum, Lin. Mereka masih sibuk menyalahkan orang lain. Tapi ini bagian dari proses. Mereka akan sampai pada titik di mana mereka tidak punya pilihan selain melihat ke dalam diri mereka sendiri." Lina mengangguk, tapi ada sedikit rasa iba di hatinya. "Aku tahu mereka salah, Mas. Tapi aku tidak bisa tidak kasihan. Mereka kehilangan segalanya sekarang." Rian meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. "Lin, mereka kehilangan apa yang mereka bangun dengan kesombongan. Kita tidak melakukan ini untuk menghancurkan mereka, tapi untuk memberi pelajaran. Kalau mereka punya hati, mereka akan belajar dari ini." Di apartemen Andi dan Siska, suasana semakin suram. Malam itu, mereka menerima surat peringatan dari bank, mengancam akan menyita mobil mereka jika cicilan tidak segera dilunasi. Siska menangis terseduh-seduh, memeluk Andi yang hanya bisa diam, wajahnya penuh kekalahan. "Kita harus lakukan sesuatu, Di," ujar Siska, suaranya parau. "Kita tidak bisa terus begini. Mungkin kita minta bantuan keluarga." Andi menggeleng keras. "Minta bantuan? Setelah mereka semua menertawakan kita? Tidak mungkin, Ca. Aku punya harga diri." Siska memandang suaminya dengan mata merah. "Harga diri apa lagi, Di? Kita sudah tidak punya apa-apa. Kalau bukan keluarga, siapa lagi yang akan bantu kita?" Kata-kata Siska membuat Andi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan kemungkinan yang selama ini ia tolak, meminta bantuan dari Rian dan Lina. Ia teringat wajah tenang Rian di reuni, senyum lembut Lina yang tidak pernah membalas hinaan mereka. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berkata bahwa pasangan itu mungkin tahu lebih banyak dari yang mereka tunjukkan. "Rian dan Lina," gumam Andi, hampir tidak terdengar. Siska menatapnya, bingung. "Apa maksudmu? Mereka? Orang miskin itu? Apa yang bisa mereka lakukan untuk kita?" Andi tidak menjawab, tapi pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Ia mulai mencurigai bahwa ada hubungan antara pemecatan mereka dan Rian serta Lina, meski ia masih tidak bisa memahami bagaimana. "Besok," katanya akhirnya, "kita cari tahu lebih banyak tentang mereka." Di rumah Rian dan Lina, malam itu berakhir dengan doa bersama. Lina, dengan hati yang penuh harapan, berdoa agar Andi dan Siska menemukan jalan untuk memperbaiki diri. Rian, di sampingnya, menambahkan doa agar kebenaran segera terungkap, tapi dengan cara yang tidak menghancurkan keluarga. Andi dan Siska mulai goyah. "Lin," ujar Rian setelah doa selesai, "mereka akan datang kepada kita, cepat atau lambat." Lina mengangguk, matanya penuh keyakinan. "Dan ketika mereka datang, Mas, kita akan sambut mereka dengan hati terbuka. Tapi mereka harus tahu, nasi sudah jadi bubur." Malam itu, di bawah langit kota yang penuh bintang, roda keadilan terus berputar. Andi dan Siska, tanpa mereka sadari, semakin dekat dengan kebenaran yang akan mengubah cara mereka memandang Rian dan Lina, dan diri mereka sendiri, selamanya. Hujan gerimis membasahi kota di pagi yang kelabu. Di apartemen Andi dan Siska,
Suasana semakin suram. Meja makan dipenuhi surat-surat tagihan yang belum terbayar, dan lemari es hampir kosong. Mobil mewah mereka akhirnya disita bank seminggu lalu, memaksa mereka menggunakan angkutan umum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Andi duduk di sofa, wajahnya pucat, memandang ponsel yang tidak lagi berdering dengan panggilan dari teman-teman lama. Siska, dengan rambut yang diikat asal-asalan, mondar-mandir di ruangan, matanya merah karena menangis semalaman. Kita tidak punya pilihan lagi, Di. Ujar Siska, suaranya parau. Kita harus minta bantuan. Kalau tidak, kita akan diusir dari apartemen ini bulan depan. Andi meninju meja kecil di depannya, membuat cangkir kosong bergoyang. Minta bantuan ke siapa, Ca? Keluarga sudah menertawakan kita. Teman-teman yang dulu kita ajak pesta sekarang menghilang. Kita tidak punya siapa-siapa. Siska berhenti melangkah, menatap suaminya dengan mata penuh keputusasaan. Rian dan Lina, katanya tiba-tiba. Suaranya hampir berbisik. Kita coba ke mereka. Andi tertawa pahit. Wajahnya penuh ejekan. Rian dan Lina? Pasangan miskin yang kita hina di reuni? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka sendiri hidup susah. Siska menggeleng. Ada sesuatu di matanya yang menunjukkan ia mulai berpikir lain. Aku tidak yakin mereka sesusah yang kita pikir. Di. Ingat reuni itu? Mereka tidak pernah membalas hinaan kita. Mereka terlalu tenang, seolah tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Dan pemecatan kita. Entah kenapa aku merasa ini ada hubungannya dengan mereka. Andi terdiam. Kata-kata Siska mengguncang pikirannya. Ia teringat wajah Rian yang selalu tenang. Senyum Lina yang tidak pernah goyah meski dihina. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai setuju dengan istrinya. Baiklah, katanya akhirnya. Suaranya berat. Kita coba. Tapi kalau mereka menolak, jangan salahkan aku. Sore itu, dengan hati penuh keraguan, Andi dan Siska naik angkutan umum menuju alamat rumah Rian dan Lina yang mereka dapatkan dari seorang kerabat. Rumah sederhana itu berdiri di pinggiran kota, dengan halaman penuh bunga dan cat putih yang mulai memudar. Dari luar, tidak ada tanda-tanda kemewahan, membuat Andi dan Siska semakin ragu. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Lina sedang menyiram bunga di halaman ketika ia melihat Andi dan Siska turun dari angkutan umum. Wajahnya tetap tenang, tapi hatinya berdebar. Ia tahu momen ini akan tiba, seperti yang Rian prediksi. Mas, mereka datang, panggil Lina pelan, memanggil Rian yang sedang di dalam rumah. Rian keluar, mengenakan kemeja sederhana dan celana kain. Ia memandang Andi dan Siska yang berjalan mendekat. Wajah mereka penuh rasa malu dan keputusasaan. Selamat sore, sapa Rian dengan nada datar. Tapi ada ketegasan di matanya. Andi dan Siska berdiri di depan pagar, tidak berani menatap langsung. Siska, yang biasanya cerewet, kini hanya menunduk, memainkan ujung bajunya yang sudah kusut. Andi, dengan suara terbata-bata, akhirnya berbicara. Rian, Lina, kami datang untuk minta maaf. Lina mengangkat alis, tapi wajahnya tetap lembut. Minta maaf untuk apa? Tanyanya, suaranya penuh ketenangan. Andi menelan ludah. Wajahnya memerah karena malu. Untuk semua yang kami katakan di reuni. Kami salah sudah menghina kalian, meremehkan kalian. Kami tidak tahu apa-apa tentang kalian, tapi kami bicara seenaknya. Siska menimpali, suaranya gemetar. Kami sekarang dalam masalah besar. Lin, kami dipecat dari Next Gen. Hidup kami hancur. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, kalau kalian bisa bantu, kami mohon. Rian dan Lina saling pandang, seolah berkomunikasi tanpa kata. Rian kemudian mengangguk, mengundang mereka masuk. Masuk dulu. Kita bicara di dalam. Ujarnya. Di ruang tamu yang sederhana, Andi dan Siska duduk dengan canggung. Lina menyajikan teh hangat, tapi suasana tetap tegang. Andi, yang tidak tahan dengan keheningan, akhirnya bertanya. Rian, Lina, kalian tahu sesuatu tentang Next Gen, kan? Pemecatan kami. Apa kalian punya hubungan dengan itu? Sebelum Rian atau Lina bisa menjawab, Bu Ratna, asisten pribadi mereka,
kebetulan datang untuk mengantarkan dokumen. Ia masuk ruang tamu, membawa map berlogo NextGen. Melihat Andi dan Siska, Bu Ratna tampak kaget, tapi segera menutupinya dengan senyum profesional. Pak Rian, Ibu Lina, ini dokumen yang Bapak minta. Ada laporan terbaru tentang ekspansi ke pasar internasional, ujarnya, lalu menyerahkan map itu. Andi dan Siska membeku. Pak Rian? Ibu Lina? Gumam Andi, wajahnya pucat. Bu Ratna, kenapa Anda di sini? Dan kenapa Anda panggil mereka begitu? Bu Ratna memandang Rian, seolah meminta izin. Rian mengangguk kecil. Mereka harus tahu, Bu, ujarnya tenang. Bu Ratna menghela napas, lalu menatap Andi dan Siska. Bapak Andi, Ibu Siska, sepertinya kalian belum tahu. Pak Rian dan Ibu Lina adalah pendiri dan pemilik NextGen Corp. Mereka yang membangun perusahaan itu dari nol, dan mereka yang menyetujui pemecatan kalian karena pelanggaran serius yang kalian lakukan. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melebar karena syok. Andi terduduk di sofa. Wajahnya seperti kehilangan nyawa. Jadi, kalian pemilik NextGen? Tapi kalian hidup begini sederhana mobil tua rumah ini. Katanya, suaranya terbata-bata. Lina menatap mereka dengan mata penuh ketenangan. Kami memilih hidup sederhana karena kami tidak ingin kesuksesan mengubah siapa kami. Tapi kalian menghina kami tanpa tahu apa-apa tentang perjuangan kami. Andi dan Siska tidak bisa menahan rasa malu. Mereka berlutut di lantai. Air mata mengalir di wajah mereka. Maafkan kami, Rian, Lina, ujar Andi. Suaranya penuh penyesalan. Kami bodoh. Kami sombong. Kami tidak tahu kalian sebesar itu. Tolong, beri kami kesempatan. Kembalikan kami ke NextGen. Kami janji akan berubah. Siska menangis terseduh-seduh, memegang tangan Lina. Lin, aku tahu aku salah. Aku hina kamu di reuni. Aku bilang bajumu jelek. Aku suruh kamu berdiri di belakang saat foto. Aku bodoh. Tolong maafkan aku. Lina memandang mereka dengan hati yang bercampur iba dan tegas. Ia membantu Siska berdiri, tapi suaranya tetap tenang. Kami maafkan kalian, tapi maaf tidak bisa menghapus konsekuensi. Kalian sudah merugikan perusahaan, dan keputusan pemecatan tidak bisa dibatalkan. Rian menambahkan dengan nada tegas. Kalian harus belajar dari ini. Mulai dari nol, seperti yang kami lakukan dulu. Kalau kalian sungguh-sungguh ingin berubah, kalian akan menemukan jalan. Andi dan Siska hanya bisa menunduk. Air mata mereka jatuh ke lantai. Mereka tahu, nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada jalan kembali ke NextGen, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kesombongan mereka telah menghancurkan hidup mereka. Malam itu, setelah Andi dan Siska pergi, Lina duduk di samping Rian di ruang tamu. Aku lega mereka akhirnya tahu, Mas. Tapi aku juga sedih melihat mereka begitu. Ujarnya pelan. Rian merangkul istrinya. Itu bagian dari pelajaran. Lin. Sekarang, kita fokus ke depan. Kita ajak keluarga besar untuk klarifikasi, supaya tidak ada lagi salah paham. Lina mengangguk. Hatinya kini lebih ringan. Kebenaran telah terungkap, dan meski pahit, ia tahu ini adalah langkah menuju perubahan, bukan hanya untuk Andi dan Siska, tapi untuk seluruh keluarga. Langit kota tampak cerah di pagi akhir pekan, seolah mencerminkan suasana hati Rian dan Lina yang kini lebih ringan. Setelah pengakuan dramatis Andi dan Siska, pasangan itu memutuskan untuk mengakhiri spekulasi dan bisik-bisik di antara keluarga besar. Mereka ingin menjelaskan kebenaran, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberikan pelajaran bahwa menilai orang dari penampilan luar adalah kesalahan besar. Rian dan Lina mengundang beberapa kerabat dekat ke rumah sederhana mereka, termasuk Pak Haji Umar, Bibi Sari, dan beberapa sepupu yang hadir di reuni keluarga. Rumah kecil mereka dihias sederhana untuk acara ini. Meja di ruang tamu dipenuhi hidangan kampung seperti lontong sayur, sate ayam, dan kue basah yang Lina buat sendiri. Bunga-bunga di halaman tampak segar, menambah suasana hangat. Lina, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda, menyambut tamu dengan senyum lembutnya. Rian, dengan kemeja batik yang rapi, berdiri di sampingnya, wajahnya tenang tapi penuh wibawa.
Para kerabat tiba satu persatu, beberapa dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Bibi Sari, yang dulu ikut mengejek mobil tua Rian dan Lina, tampak canggung saat melangkah masuk. Pak Haji Umar, dengan senyum bijaksana, mengangguk pada Rian, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. Kerabat lain berbisik, bertanya-tanya mengapa mereka diundang ke rumah yang tampak begitu sederhana. "Selamat datang, semuanya," sapa Lina dengan suara lembut namun tegas. "Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Kami ingin bicara dari hati ke hati, sebagai keluarga." Para tamu duduk di ruang tamu yang sederhana, beberapa di sofa, beberapa di kursi tambahan yang disediakan. Rian berdiri di tengah, memandang mereka dengan mata penuh keyakinan. "Kami tahu, selama ini banyak dari kalian yang mengira kami hidup susah, tidak punya apa-apa. Kami tidak pernah membantah, karena kami memang memilih hidup sederhana. Tapi hari ini, kami ingin jujur, supaya tidak ada lagi salah paham." Bibi Sari memotong dengan nada ragu. "Maksud kalian apa, Rian? Kalian kan cuma, ya, hidup biasa-biasa saja, bukan?" Rian tersenyum tipis, lalu mengangguk pada Lina. Lina mengambil sebuah map dari meja, membukanya, dan menunjukkan beberapa dokumen dengan logo NextGen Corp. "Kami adalah pendiri dan pemilik NextGen Corp, perusahaan teknologi terbesar di kota ini. Kami membangunnya dari nol, dengan kerja keras dan doa. Tapi kami sengaja tidak memamerkannya, karena kami ingin tetap jadi diri kami yang dulu." Hening sejenak. Wajah-wajah kerabat berubah dari bingung menjadi syok. Bibi Sari memegang dadanya. Mulutnya terbuka lebar. "NextGen? Perusahaan besar itu? Kalian pemiliknya? Tapi mobil kalian, rumah ini." Pak Haji Umar tertawa kecil, mengangguk puas. "Saya sudah curiga dari dulu. Kalian terlalu tenang untuk orang yang tidak punya apa-apa. Alhamdulillah, kalian ternyata jauh lebih besar dari yang kami kira." Rian melanjutkan, suaranya tegas tapi tidak menghakimi. "Kami tidak mengundang kalian untuk pamer. Kami cuma ingin kalian tahu bahwa menilai orang dari penampilan itu salah. Di reuni kemarin, banyak yang menghina kami, menganggap kami gagal. Tapi kebenaran selalu ada waktunya untuk terungkap." Lina menambahkan dengan nada lembut, "Kami juga ingin bicara soal Andi dan Siska. Mereka dipecat dari NextGen karena pelanggaran serius, bukan karena kami dendam. Kami sudah memaafkan mereka, tapi mereka harus belajar dari konsekuensi tindakan mereka." Bibi Sari menunduk, wajahnya memerah karena malu. "Lina, Rian maafkan Bibi." Bibi ikut-ikutan ketawa waktu reuni. "Bibi tidak tahu kalian sebesar ini. Bibi janji, tidak akan lagi bicara sembarangan." Kerabat lain juga meminta maaf, beberapa dengan mata berkaca-kaca. Pak Haji Umar mengangkat tangan, meminta perhatian. "Rian, Lina, kalian sudah memberi pelajaran besar untuk kami semua. Saya harap keluarga kita belajar dari ini. Jangan lagi menghakimi orang, apalagi saudara sendiri." Acara berlanjut dengan suasana yang lebih hangat. Para kerabat mulai mengobrol dengan Rian dan Lina, bukan lagi dengan rasa rendah, tapi dengan rasa hormat. Lina berbagi cerita tentang perjuangan mereka membangun NextGen, dari malam-malam tanpa tidur hingga saat-saat mereka hampir menyerah. Rian menambahkan bahwa kesuksesan bukan soal harta, tapi tentang integritas dan kebaikan hati. Sementara itu, di sisi lain kota, Andi dan Siska mulai menata hidup baru. Setelah pengakuan di rumah Rian dan Lina, mereka memutuskan untuk berubah. Andi mengambil pekerjaan sederhana sebagai karyawan di sebuah toko elektronik, sementara Siska membantu di usaha catering kecil milik tetangga. Mereka tidak lagi memamerkan apa-apa. Hidup mereka kini penuh kesederhanaan. Di malam yang sunyi, mereka sering duduk bersama, merenungi kesalahan mereka. "Cah, aku masih tidak percaya kita pernah sejahat itu ke Rian dan Lina," ujar Andi, suaranya penuh penyesalan. "Mereka jauh lebih baik dari kita, tapi kita malah menghina mereka." Siska mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku malu, Di. Tapi aku bersyukur mereka memaafkan kita. Sekarang, kita harus buktikan bahwa kita bisa jadi orang yang lebih baik." Andi meraih tangan istrinya, tersenyum tipis. "Kita akan buktikan."
Kita mulai dari nol, seperti mereka dulu. Kembali di rumah Rian dan Lina, setelah para kerabat pulang, pasangan itu duduk di teras, menikmati angin malam. Lina bersandar di bahu Rian, matanya memandang bunga-bunga yang bergoyang pelan. Mas, aku lega semuanya selesai. Keluarga sekarang tahu, dan Andi serta Siska mulai berubah. Rian mengangguk, mengusap rambut istrinya lembut. Ini bukan akhir, Lin. Ini awal baru untuk keluarga kita, dan untuk mereka. Kita tetap jalani hidup kita seperti biasa, dengan hati yang bersih. Lina tersenyum, hatinya penuh syukur. Seperti yang selalu kita janjikan, Mas. Dengan elegan, tanpa dendam. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Rian dan Lina melangkah ke depan dengan kepala tegak. Next Gen Corp terus berkembang, tapi mereka tetap setia pada nilai-nilai yang membawa mereka ke puncak. Kerja keras, rendah hati, dan cinta untuk kebaikan. Keluarga besar mereka kini memandang mereka dengan hormat, dan Andi serta Siska, meski memulai dari bawah, menemukan jalan untuk menebus kesalahan mereka. Kisah mereka menjadi pelajaran abadi. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena di balik kesederhanaan, bisa tersimpan kebesaran yang tak terbayangkan. Dan bagi Rian dan Lina, hidup tetap sederhana, tapi penuh makna, seperti bunga di halaman yang mekar dengan indah dalam diam.